Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita jadi orang yang keras kepala, rasa-rasanya kita akan sulit untuk memahami apa yang bukan hanya orang lain mau. Tetapi kalau kita keras kepala, kita juga berarti sulit memahami apa yang Tuhan mau. Sehingga biarlah hari ini mari sama-sama kita lembutkan hati. Firman Tuhan akan menopang kita dan meminta kita untuk merelakan banyak hal, termasuk menyerahkan hidup sama Tuhan. Kepada Tuhan kita serahkan, kita pujikan Kidung Jemaat 367. Kidung Jemaat 367, padamu Tuhan Allahku. Padamu Tuhan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan raga, ku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakannya, Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpah bagiku. Andaikan orang menyadari saya Tuhan, Kau dicari. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kasih-Mu, Kau selalu melimpahkan banyak hal baik di tengah-tengah perjuangan hidup kami. Dan hari ini kami percaya juga hal baik itu akan kami tuai dalam keseharian kami, dan kami minta pertolongan Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti terlebih memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 3 ayat 1 sampai 14. 2 Tawarikh 3 ayat 1 sampai 14. 2 Tawarikh 3 ayat 1 sampai 14, dengarkan sabda Tuhan. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar, kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerub. Kemudian ia membuat ruang Maha Kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaput dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya, sayap yang sebelah kerub yang satu 5 hasta panjangnya, dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya, dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya, dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya, dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerub yang berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua.
kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Bapak Ibu Saudara, hidup itu selalu jadi misteri ya. Peristiwa yang akan terjadi di hari depan kita bisa rancangkan, tapi rancangan kita itu nggak pernah yang namanya 100% jadi. Dalam hidup ini nggak pernah. Sekalipun berhasil, pasti ada variabel, ada tambahan-tambahan, ada sedikit-sedikit perubahan. Nah, kehidupan yang penuh dengan misteri ini hanya dapat kita lalui, Bapak Ibu, kalau kita mau menyadari bahwa Allah itu harus kita tempatkan di posisi yang paling utama. Dia harus berdiam dalam hati kita. Karena ketika Tuhan hadir, maka kita baru bisa rasain damai sejahtera. Kekuatan yang kita pakai untuk mengarungi tantangan dan pergumulan hidup. Sehingga keyakinan akan Allah yang berdiam di dalam umat itu mendasari didirikannya bait Allah yang begitu megah. Jadi bait Allah itu ada di tengah-tengah kerajaan. Itu menjadi simbol kerajaan itu adalah tubuh manusia, Allah itu ada di dalam hatinya. Nah, di dalam bacaan kita melihat penulis Tawar ini membuat kita memahami betapa megahnya bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Penulis tuh nunjukin di detail-detailnya, ukurannya, pakai balok kayu apa, emas permata batu-batuan mulianya apa, sampai bentuk kerubimnya seperti apa, itu dijelaskan detail banget. Padahal zaman dulu tuh belum kayak kita sekarang, udah ada arsitek, ada ilmu fisikanya, matematikanya. Mereka benar-benar mengandalkan perintah Tuhan dan juga hikmat yang dipakai oleh para pemimpin. Nah, berbeda dengan kisah pembangunan bait Allah di kitab Raja-Raja yang lebih banyak pesan-pesan teologisnya, di kitab yang kita barusan baca ini, di Tawar ini, lebih banyak hal teknis. Tapi ada dugaan kuat bahwa kenapa ditulis modelnya begini, kenapa nggak bahasannya tentang wah ini karena menunjukkan kebaikan Allah nih, kok tiba-tiba bahasannya sangat teknis banget, ini kayak kuli lagi nulis Alkitab gitu ya. Jadi kita penasaran kenapa sih harus detail banget. Nah, rupanya ini ingin menyemangati orang Yehuda. Baca kitab Tawar ini kan ditulis setelah pembuangan. Jadi ini untuk menyemangatin orang Yehuda yang juga mau bangun PLA. Jadi ini kayak semacam buku manualnya, rancangannya. Kalau kamu mau bikin bait Allah lagi, kurang lebih seperti ini. Para pendahulu, pada orang-orang tua yang masih ingat ukuran dan juga para pembangun bait Allah lama itu menurunkan kepada anaknya, dan anaknya itu secara lisan memahami. Nah, ketika di pembuangan, si penulis Tawar ini dikasih hikmat sama Tuhan, bikin detailnya supaya mereka nanti bisa bikin lagi. Nah, pembangunan ini amat penting bagi bangsa Israel karena bait Allah adalah simbol hadirnya Allah di tengah-tengah umat. Dan bait Allah itu ditempatkan sebagai pusat, dan bukankah memang seharusnya Allah saja yang selalu jadi pusat kehidupan kita? Kalau Allah diam di tengah-tengah orang percaya, harusnya segala sesuatu bisa dilewati. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita juga hari ini harusnya firman Tuhan itu yang kita tempatkan di tengah. Bait Allah itu bukan cuma bangunan fisik, tapi kita merasakan dan menempatkan Tuhan jadi prioritas utama. Tuhan tuh selalu di hati kita, Roh Kudus tuh selalu ada. Tapi pertanyaannya, kita prioritasin dia apa enggak? Nah, caranya dengan mendengarkan firman-Nya, dengan cara melakukan sesuatu yang mungkin di luar keinginan kita maunya marah, tapi Roh Kudus bilang jangan. Kita maunya cari jalan pintas, kata Roh Kudus, udah pelan-pelan aja, sabar. Sehingga mari sama-sama, biarlah Tuhan yang berdiam di tengah hidup kita, Dia yang selalu memandu kita jadi kompas hati kita, supaya nafsu dan kedagingan kita tidak berdiam dan membuat kita mengambil keputusan-keputusan bodoh. Semoga Kristus dan juga damai sejahtera Roh Kudus hadir dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bahwa Tuhan harus ada di tengah-tengah hidup kami. Sama seperti bait Allah yang ada di tengah-tengah kerajaan Israel, biarlah kami juga menjadikan Tuhan utama, tengah-tengah di hati kami, selalu jadi panduan kami. Kalau kami melakukan kesalahan, Tuhan ingetin, kami mau dengar. Dan ketika kami mau melakukan sesuatu yang mungkin menyenangkan buat kami tapi nggak baik buat orang lain, mampukan kami juga untuk menyadari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.